Jika Anda adalah seorang pria lanjut usia yang masih melakukan aktivitas seksual mandiri atau masturbasi, saya ingin Anda mendengarkan ini baik-baik karena ada sesuatu yang hampir tidak pernah dibicarakan orang kepada Anda. Faktanya ini mungkin menjadi satu hal yang secara diam-diam membuat ereksi Anda semakin lemah, sensitivitas Anda menurun, dan kepercayaan diri Anda memudar. Ini terjadi bukan karena Anda melakukannya, melainkan karena cara Anda melakukannya. Nama saya Dr. Siti Nurhayati. Saya telah menghabiskan 30 tahun terakhir membantu pria di atas usia 60 tahun untuk mendapatkan kembali energi keintiman dan kekuatan mereka. Dan saya bisa katakan kepada Anda ini adalah salah satu masalah yang paling umum namun paling sedikit dipahami yang saya lihat setiap minggu di klinik saya. Kebanyakan pria percaya bahwa masturbasi itu pilihannya hanya dua, baik atau buruk, hitam atau putih. Namun kebenarannya jauh lebih kompleks dan jauh lebih penting daripada yang Anda kira. Karena meskipun pemuasan diri bisa mendukung kesehatan Anda, hal itu juga bisa perlahan-lahan menggerogoti performa Anda, hormon Anda, sirkulasi darah Anda, dan bahkan koneksi Anda dengan orang lain jika dilakukan dengan cara yang salah. Dalam video di saluran hidup bahagia di masa tua ini, saya akan memandu Anda melalui 10 risiko tersembunyi dari masturbasi setelah usia 60 tahun yang jarang dijelaskan oleh kebanyakan dokter dan bagaimana mengubah kebiasaan pribadi. Ini menjadi alat yang justru melindungi prostat Anda, meningkatkan aliran darah, memperkuat testosteron, dan meningkatkan keintiman. Dan sebelum kita selesai, saya juga akan membagikan teknik alami 7 detik yang saya berikan kepada pasien saya untuk membantu memulihkan kekerasan ereksi dan dorongan seksual dengan aman, kuat, dan tanpa resep obat. Mari kita mulai karena kesehatan dan kepercayaan diri Anda berhak mendapatkan kebenaran. Sebelum kita melangkah lebih jauh, jika Anda belum berlangganan, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan wawasan kesehatan penting yang dibuat khusus untuk pria di usia 60 komaan dan seterusnya di saluran hidup bahagia di masa tua. Dan jika video ini menyentuh hati Anda, ketik angka 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik 0. Saya menghargai umpan balik Anda dan itu membantu saya membuat konten yang benar-benar melayani kebutuhan Anda. Sekarang mari kita bicara tentang bagian yang kebanyakan pria tidak pernah duga akan datang karena bahayanya bukan hanya fisik. Ini dimulai jauh lebih dalam. Risiko tersembunyi pertama dari masturbasi setelah usia 60 tahun adalah sesuatu yang saya lihat secara diam-diam, mengikis kesejahteraan emosional banyak pria, namun tidak ada yang memperingatkan Anda tentang hal itu. Ini bukan tentang tubuh Anda. Ini tentang hubungan Anda dengan dunia di sekitar Anda. Risiko nomor 1, isolasi sosial. Saya ingat pernah duduk berhadapan dengan seorang pasien saya. Seorang pensiunan guru SMA negeri, sebut saja Pak Budi, berusia 67 tahun. Dia memiliki tatapan sunyi di matanya, jenis beban yang tidak datang dari usia tetapi dari perasaan, tidak dianggap atau tidak terlihat. Setelah beberapa menit berbasa-basi, dia mencondongkan tubuh dan berkata, "Dokter Siti, saya belum menyentuh orang lain selama berbulan-bulan, tetapi saya masih mengurus kebutuhan biologis saya sendiri. Apakah itu buruk?" Pertanyaan itu melekat di benak saya bukan karena tindakan itu sendiri. Tidak ada yang salah secara inheren dengan pemuasan diri. Faktanya, bila dilakukan dengan niat dan keseimbangan itu, bisa menjadi bagian yang sehat dari kehidupan seksual seorang pria. Masalahnya adalah apa yang terjadi ketika itu menjadi pengganti keintiman, bukan pendukung baginya. Banyak pria di usia 60 komoan, 70 komoan, bahkan 80 komoan menemukan diri mereka hanyut dalam rutinitas yang sunyi. Pelepasan solo menjadi kenyamanan, kebiasaan, cara untuk merasakan sesuatu meskipun hanya sesaat. Dan perlahan tanpa menyadarinya mereka berhenti mencari koneksi dengan orang lain secara emosional, romantis, bahkan sosial. Masturbasi mengisi celah tersebut sampai celah itu berubah menjadi jurang yang lebar. Ini bukan hanya tentang seks, ini tentang penarikan diri yang halus dan menyakitkan dari kehidupan. Dari pelukan, dari tawa, dari kontak mata, dari perasaan dilihat sebagai seorang pria, bukan hanya sebagai pasien atau pensiunan. Saya telah melihat pria kehilangan keinginan untuk berkencan, untuk menyentuh, untuk terlibat hanya karena kenikmatan solo menjadi lebih mudah daripada menghadapi kerentanan dari koneksi nyata. Dan inilah kebenaran yang jarang diucapkan orang dengan lantang. Sentuhan fisik lebih dari sekadar kesenangan, itu adalah obat. Itulah yang menjaga sirkuit emosional Anda tetap menyala, testosteron Anda terlibat, dan rasa harga diri Anda tetap hidup. Ketika Anda berhenti menjangkau keluar dunia, Anda mulai menyusut.
Bukan karena Anda bertambah tua, tetapi karena Anda berhenti percaya bahwa ada orang yang menginginkan apa yang masih bisa Anda berikan. Jadi jika Anda menyadari diri Anda semakin menarik diri ke dalam, jika kehidupan pribadi Anda telah menjadi satu-satunya sumber koneksi Anda, itu bukanlah sebuah kegagalan. Itu adalah sinyal pengingat bahwa Anda dirancang untuk lebih dari itu. Dan lebih itu masih mungkin, tidak peduli sudah berapa lama berlalu. Mengklaim kembali koneksi itu tidak harus berarti melompat kembali ke dunia kencan atau mengejar asmara. Terkadang itu dimulai dengan sesuatu yang sekecil menelepon teman lama, bergabung dengan komunitas lokal di balai warga, atau memulai percakapan dengan seseorang yang baru. Keintiman bukan hanya fisik, itu adalah tentang dilihat, didengar, dan menjadi manusia lagi. Karena saat kita berhenti percaya bahwa kita pantas mendapatkan kedekatan, adalah saat kita mulai puas dengan isolasi yang menyamar sebagai kemandirian. Dan sementara jarak emosional adalah satu bahaya tersembunyi, risiko berikutnya menyerang lebih dekat ke tubuh itu sendiri. Sesuatu yang kebanyakan pria bahkan tidak sadari sedang mereka rusak sampai semuanya terlambat. Biarkan saya tunjukkan apa itu dan bagaimana cara menghindarinya. Risiko nomor 2, luka mikro pada kulit, skin microlesions. Belum lama ini seorang pasien berusia awal 70 kopuan, mari kita panggil Pak Bambang, datang menemui saya dengan kekhawatiran yang bahkan dia merasa malu untuk menyebutkannya. Dia berkata, "Dok, saya perhatikan ada iritasi di bawah sana setelah Anda tahu melakukannya, dan itu lebih sering terjadi akhir-akhir ini." Saya bisa tahu dari suaranya bahwa dia benar-benar khawatir, tetapi juga sedikit malu, seolah-olah ini adalah sesuatu yang seharusnya sudah tidak dia alami lagi di usianya. Inilah kebenarannya. Kulit penis, terutama seiring bertambahnya usia, menjadi lebih tipis, lebih halus, dan lebih lambat untuk sembuh. Tubuh kehilangan sebagian kolagen dan elastisitas yang dulu dimilikinya saat muda. Gabungkan itu dengan gesekan selama puluhan tahun, dan tidak mengherankan jika banyak pria lanjut usia mengalami apa yang kami sebut lesi mikro, atau luka mikro, robekan kecil atau lecet pada kulit yang dapat terjadi selama masturbasi. Terutama bila dilakukan terlalu agresif atau tanpa pelumas yang tepat. Kebanyakan pria bahkan tidak menyadarinya pada awalnya. Sedikit kemerahan, rasa perih ringan sesudahnya, mungkin sedikit sensitivitas selama beberapa jam, tetapi seiring waktu cedera mikro yang berulang ini dapat menyebabkan peradangan, iritasi, dan bahkan jaringan parut. Hal ini dapat membuat sensitivitas menjadi lebih buruk, bukan lebih baik. Dan dalam beberapa kasus mereka membuka pintu bagi infeksi bakteri atau bahkan jamur yang tumbuh subur di lingkungan yang hangat dan lembab. Bagian terburuknya, banyak pria berpikir ketidaknyamanan itu berarti ada yang salah dengan mereka, dengan hormon atau saraf mereka, padahal sebenarnya hanya teknik mereka yang perlu disesuaikan. Masturbasi tidak seharusnya menyakitkan. Dan jika sakit itu bukan tanda Anda rusak, itu tanda pendekatan Anda perlu berevolusi seiring dengan tubuh Anda. Jadi apa yang bisa Anda lakukan? Pertama, bersikaplah lembut. Anda bukan berusia 25 tahun lagi, dan itu bukan kelemahan. Itu alasan untuk memperlakukan tubuh Anda dengan lebih hati-hati dan hormat. Kedua, selalu gunakan pelumas berbasis air yang berkualitas baik, bukan petroleum jelly, bukan air liur. Pelumas yang tepat mengurangi gesekan, mencegah robekan, dan sebenarnya membantu menjaga sensitivitas dari waktu ke waktu. Ketiga, pelan-pelan. Anda tidak sedang berpacu dengan waktu. Ini tentang koneksi dengan diri sendiri, bukan penyelesaian tugas. Saya sering memberitahu pasien saya, tahap kehidupan ini bukan tentang kesenangan yang lebih sedikit. Ini tentang kesenangan yang lebih baik, kesenangan yang lebih bijaksana, jenis yang menghormati tubuh dan menghargai tahun-tahun yang telah dilaluinya. Tidak ada yang memalukan tentang menyesuaikan cara Anda menyentuh diri sendiri. Faktanya ada kekuatan di dalamnya. Anda belajar bekerja dengan tubuh Anda, bukan melawannya. Dan itulah rupa maskulinitas sejati di usia ini. Kesadaran, bukan penghindaran. Sekarang, jika gesekan dan iritasi adalah tanda peringatan yang bisa Anda rasakan, bagaimana dengan bahaya yang tidak bisa Anda rasakan? Bagaimana jika saya memberitahu Anda ada risiko tersembunyi yang tidak memengaruhi kulit Anda, tetapi otak Anda, risiko yang secara diam-diam melatih tubuh Anda untuk berhenti merespons keintiman kehidupan nyata sama sekali? Itulah yang akan kita jelajahi selanjutnya, dan saya berjanji ini mungkin akan mengubah cara Anda berpikir tentang seluruh pendekatan Anda terhadap kenikmatan.
Risiko nomor 3, desensitisasi penurunan kepekaan. Dia berusia 64 tahun, berpikiran tajam, sehat, masih bekerja paruh waktu, namun dia duduk di kantor saya tampak kalah. Sebut saja dia Pak Joko. Dokter Siti katanya saya tidak bisa merasakan apa-apa seperti dulu. Saya bisa mencapai puncak sendirian, tapi dengan istri saya rasanya berbeda. Saya tidak tahu apa yang salah dengan saya. Saya melihat ini lebih sering daripada yang Anda bayangkan. Dan ini tidak selalu tentang testosteron rendah atau sirkulasi darah. Terkadang ini tentang apa yang saya sebut pengkondisian diam-diam dari sistem saraf. Anda lihat ketika seorang pria bermasturbasi dengan cara yang persis sama, berulang-ulang, genggaman yang sama, ritme yang sama, tekanan yang sama, fantasi atau tontonan layar yang sama, otak dan tubuh mulai mengasosiasikan kenikmatan hanya dengan pola spesifik tersebut. Ini seperti mengukir parit yang dalam di tanah. Setiap kali Anda menuangkan air, air itu mengikuti jalur yang sama. Setelah beberapa saat air lupa cara mengalir ke tempat lain, dalam istilah seksual ini disebut desensitisasi. Dan bagi pria di atas 60 tahun ini sering muncul sebagai kesulitan merasakan gairah dengan pasangan, membutuhkan intensitas lebih untuk mendapatkan hasil yang sama atau berjuang untuk klimaks tanpa menciptakan kembali lingkungan solo yang sangat spesifik itu. Apa yang dulunya terasa alami sekarang terasa seperti pekerjaan berat dan itu menciptakan kebingungan, frustrasi dan bahkan rasa malu. Tapi ini bukan kegagalan moral. Ini bahkan bukan kegagalan medis yang permanen. Ini adalah pengkondisian neurologis. Dan kabar baiknya adalah ini bisa dipelajari ulang. Mulailah dengan mengubah cara Anda menyentuh diri sendiri. Variasikan kecepatannya, ubah genggaman Anda, jelajahi posisi yang berbeda. Cobalah melibatkan imajinasi Anda daripada mengandalkan stimulasi eksternal setiap saat. Dan yang paling penting, pelan-pelan. Jangan terburu-buru menuju pelepasan. Biarkan diri Anda menjelajah. Ketika Anda menciptakan variasi stimulasi Anda, membangkitkan kembali sensitivitas tidak hanya di tubuh tetapi di otak. Dan inilah sesuatu yang saya katakan kepada setiap pasien yang berjuang dengan ini. Sistem saraf Anda tidak rusak, ia hanya terlalu terlatih ke satu arah. Apa yang dibutuhkannya bukanlah rasa malu. Ia butuh kesabaran, izin, dan waktu untuk mengatur ulang riset. Saya telah melihat pria memulihkan koneksi dengan pasangan mereka setelah bertahun-tahun mati rasa hanya dengan berlatih secara berbeda. Mereka tidak butuh pil atau prosedur operasi. Mereka butuh izin untuk mengeksplorasi diri mereka sendiri dengan rasa ingin tahu, bukan urgensi. Risiko ini halus dan itulah yang membuatnya berbahaya, karena Anda mungkin bahkan tidak menyadari itu terjadi sampai jarak antara Anda dan pasangan Anda terasa terlalu lebar untuk dilewati. Tapi jembatan itu bisa dibangun kembali. Dan itu dimulai dengan melatih ulang cara Anda merespons kenikmatan baik sendiri maupun dengan orang lain. Sekarang jika desensitisasi adalah sesuatu yang mengubah cara tubuh Anda merasakan kesenangan, risiko berikutnya bahkan lebih berbahaya karena bisa menyembunyikan sesuatu yang mengancam jiwa. Ini adalah risiko yang diabaikan kebanyakan pria dan seringkali tidak terdeteksi sampai semuanya terlambat. Mari kita bicarakan karena apa yang tidak Anda ketahui di sini benar-benar bisa berakibat fatal. Risiko nomor 4, menutupi disfungsi ereksi, masking erectile dysfunction. Saya pernah kedatangan seorang pria di usia akhir 60-an Pak Agus yang datang menemui saya setelah menundanya selama hampir setahun. Dia tampak sehat, berolahraga 3 kali seminggu, sudah menikah selama puluhan tahun tetapi ada sesuatu yang membebaninya. Setelah percakapan yang lembut, dia akhirnya mengakui, saya bisa ereksi keras saat sendirian, Dok. Tapi dengan istri saya itu tidak terjadi. Jadi saya berhenti mencoba. Momen itu terasa berat. Bukan karena dia rusak, tetapi karena dia tidak menyadari tubuhnya sedang mengirimkan peringatan. Apa yang dia pikir masalah keintiman kecil sebenarnya adalah sinyal awal dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Kemungkinan penyakit pembuluh darah, ketidakseimbangan gula darah, atau penurunan hormonal. Inilah yang tidak diketahui kebanyakan pria dan dokter tidak selalu menjelaskannya. Penis itu seperti barometer untuk sistem kardiovaskular Anda. Ketika aliran darah melambat, ketika arteri menjadi kurang elastis, ketika kadar hormon turun, atau sensitivitas saraf memudar, kemampuan Anda untuk mendapatkan dan mempertahankan ereksi dengan pasangan seringkali menjadi hal pertama yang berubah. Namun karena masturbasi biasanya lebih mudah secara mental, emosional, dan fisik, banyak pria berasumsi semuanya baik-baik saja. Mereka masih berfungsi, hanya saja tidak di sana bersama pasangan. Tapi asumsi itu bisa berbahaya.
Masturbasi terkadang bisa memotong jalan atau bypass masalah yang lebih dalam. Aktivitas ini tidak memerlukan kompleksitas psikologis atau fisiologis yang sama seperti hubungan seksual dengan pasangan. Jadi sementara Anda berhasil tetap terangsang secara solo, Anda mungkin mengabaikan disfungsi ereksi tahap awal yang bisa menjadi sinyal penyakit jantung, diabetes, atau penurunan testosteron, semua hal yang sangat bisa diobati jika diketahui lebih awal. Sejujurnya saya lebih suka pasien datang kepada saya dengan kekhawatiran ini lebih awal daripada menunggu sampai sesuatu yang serius terjadi. Karena ketika ditangani tepat waktu, kita dapat meningkatkan sirkulasi, memulihkan keseimbangan hormonal, dan bahkan membalikan banyak penyebab disfungsi ereksi tanpa obat-obatan agresif atau operasi. Dan inilah sesuatu yang saya ingin setiap pria di atas 60 tahun dengar. Tidak ada rasa malu dalam membutuhkan bantuan. Yang berbahaya adalah menunggu, yang berisiko adalah kebisuan. Jika Anda melihat pola tertentu ereksi yang kurang keras, yang tidak bertahan lama, yang menghilang bersama pasangan tetapi tetap ada selama waktu solo, itu bukan sesuatu untuk diabaikan. Itu adalah sesuatu untuk dieksplorasi dengan dokter terpercaya yang melihat Anda sebagai manusia seutuhnya, bukan hanya sekumpulan gejala. Anda berhak mendapatkan kehidupan yang utuh, bukan sekadar jalan pintas. Dan menutupi masalah dengan kebiasaan solo hanya menunda penyembuhan yang sepenuhnya mampu Anda capai. Sekarang jika risiko ini bersembunyi di dalam aliran darah dan hormon Anda, risiko berikutnya berasal dari sesuatu yang lebih mengejutkan. Sesuatu yang sesederhana bagaimana cara Anda duduk. Dan percaya atau tidak, posisi Anda berada bisa secara diam-diam merusak saraf kunci yang memengaruhi kenikmatan sensasi dan kesehatan panggul jangka panjang. Biarkan saya tunjukkan cara menghindarinya. Risiko nomor 5, kompresi saraf akibat postur buruk. Beberapa tahun yang lalu saya bertemu dengan Pak Herman, pria berusia awal 70 komoan. Dia datang mengeluh tentang mati rasa yang tumpul dan terus-menerus di sekitar selangkangannya yang perlahan memburuk selama 6 bulan terakhir. Dia pikir itu mungkin masalah sirkulasi atau mungkin usianya akhirnya mengejarnya. Tapi setelah evaluasi penuh saya menyadari itu bukan vaskular pembuluh darah selapis saraf. Penyebabnya sesuatu yang tampaknya sepele. Cara dia duduk. Apa yang kebanyakan pria tidak sadari adalah bahwa postur terutama selama masturbasi memainkan peran utama dalam kesehatan saraf. Banyak pria lanjut usia menghabiskan lebih banyak waktu duduk di kursi malas kursi kantor atau membungkuk dalam privasi yang tenang. Dan sementara itu mungkin tampak tidak berbahaya, tekanan dari duduk di permukaan keras atau dalam posisi membungkuk perlahan dapat menekan saraf pudendal saraf yang bertanggung jawab atas sensasi di penis perineum dan dasar panggul di sekitarnya. Seiring waktu, kompresi itu dapat menyebabkan mati rasa, kesemutan, hilangnya sensitivitas, dan bahkan rasa sakit selama atau setelah aktivitas seksual. Ini sering dimulai secara halus. Mungkin Anda merasa sedikit kurang responsif atau ada sensasi berdengung yang aneh. Tetapi jika dibiarkan tanpa penanganan, ini bisa menjadi kronis dan lebih sulit untuk dipulihkan. Ini membuat frustrasi karena kebanyakan pria berpikir masalahnya terletak pada hormon atau keinginan mereka, padahal sebenarnya itu hanya masalah mekanis. Tetapi kabar baiknya adalah begitu Anda memahaminya, itu mudah diperbaiki. Solusinya dimulai dengan kesadaran, hindari bermasturbasi sambil duduk di kursi keras atau membungkuk ke depan. Sebaliknya, pilih posisi berbaring atau setengah bersandar di mana tulang belakang dan panggul Anda disangga. Bantal di bawah lutut Anda dapat mengurangi tekanan dari punggung bawah dan membantu membuka area panggul. Juga istirahatlah secara teratur dari duduk sepanjang hari. Berdiri, regangkan tubuh, biarkan darah mengalir. Sistem saraf Anda membutuhkan gerakan sama seperti otot-otot Anda. Saya selalu memberitahu pasien saya, kenyamanan bukanlah kemewahan. Itu adalah bentuk perlindungan. Cara Anda memposisikan tubuh Anda selama momen-momen pribadi mengatakan banyak tentang bagaimana Anda memperlakukan kesehatan jangka panjang Anda. Ketika Anda memberi saraf Anda ruang untuk bernapas, Anda memberi tubuh Anda izin untuk merasa lagi. Ini mungkin tampak seperti hal kecil, tetapi kebiasaan kecil ini bertambah. Dan ketika Anda merasa mati rasa di tempat yang dulunya Anda merasa hidup, itu bukan hanya fisik. Itu menyentuh rasa maskulinitas Anda, kepercayaan diri Anda, koneksi Anda dengan diri sendiri. Sekarang sementara postur dapat secara diam-diam memengaruhi sensasi risiko, berikutnya menyelami sesuatu yang lebih halus, sesuatu yang banyak pria beralih kepadanya di saat-saat stres, kesepian, atau kebosanan.
Ini mungkin tampak tidak berbahaya pada awalnya, bahkan membantu, tetapi seiring waktu itu bisa menjadi perangkap emosional yang tersembunyi. Mari kita bicara tentang apa yang terjadi ketika masturbasi berhenti menjadi fisik dan mulai menjadi satu-satunya bentuk pelarian Anda. Risiko nomor 6 menjadikannya sebagai satu-satunya pelarian emosional. Seorang pria di usia akhir 60-an, Pak Santoso, pernah duduk di hadapan saya dan berkata hampir sambil lalu, "Beberapa hari saya hanya lelah merasakan banyak hal. Masturbasi membantu saya mematikannya." Dia tidak berbicara tentang nafsu. Dia berbicara tentang kesepian, tentang stres, tentang kebosanan, tentang rasa sakit tumpul di dada yang terbangun ketika tidak ada yang menelepon, tidak ada yang menanyakan kabar, dan hari-hari mulai terasa sama. Dan saya memahaminya karena bagi banyak pria di atas 60 tahun, terutama mereka yang pensiun duda, atau tinggal sendirian, masturbasi menjadi lebih dari sekadar pelepasan fisik. Itu menjadi semacam pelarian cara untuk mengatur emosi yang terasa terlalu berat untuk dibawa. Anda tidak benar-benar mengejar kesenangan, Anda mengejar kelegaan. Anda mencoba menenangkan kebisingan di kepala. Kebenarannya adalah pemuasan diri dapat mengurangi stres sementara dengan menurunkan kadar kortisol. Itu menciptakan koktail kimia singkat dari dopamin, oksitosin, dan prolaktin, hormon yang membuat Anda merasa tenang, aman, dan bahkan dicintai. Tetapi ketika itu menjadi satu-satunya saluran emosional, itu perlahan bisa berubah menjadi bentuk penghindaran. Alih-alih menghadapi perasaan yang lebih dalam, kesedihan, duka, frustrasi, bahkan kegelisahan, Anda mematikannya dengan sensasi. Dan apa yang dimulai sebagai mekanisme coping penanganan masalah bisa diam-diam menjadi ketergantungan. Anda mungkin bahkan tidak menyadarinya sampai Anda melewatkan acara sosial, menghindari panggilan telepon, atau kehilangan minat pada hobi. Semua karena lebih mudah untuk tinggal di rumah dan merasakan rasa kontrol sesaat itu. Saya ingin memperjelas tidak ada rasa malu dalam membutuhkan kenyamanan. Setiap pria tanpa memandang usia membutuhkan cara untuk menangani stres emosional. Tetapi jika masturbasi adalah satu-satunya tuas yang Anda tarik, mungkin sudah waktunya untuk memperluas kotak peralatan emosional Anda. Mulailah dengan langkah-langkah kecil. Bicaralah dengan seseorang, teman, konselor, atau bahkan kelompok pendukung. Gerakan tubuh Anda, pergilah keluar rumah. Buat rutinitas baru yang melibatkan lebih dari sekadar kesendirian. Temukan ritme baru yang membantu Anda merasa hidup, bukan hanya teralihkan. Karena sebaik apapun orgasme mungkin terasa, itu bukan pengganti tujuan hidup, percakapan, atau koneksi dengan sesuatu yang lebih besar dari diri Anda sendiri. Anda berhak mendapatkan kehidupan yang memberi Anda lebih dari sekadar kelegaan sesaat. Anda berhak mendapatkan kekuatan emosional. Dan kekuatan berasal dari jangkauan kemampuan untuk merasakan sepenuhnya dan merespons dengan pilihan, bukan kebiasaan. Ada maskulinitas yang mendalam dalam kesadaran semacam itu. Dan sementara pelarian emosional dapat secara diam-diam menguras semangat Anda, risiko berikutnya adalah risiko yang dapat secara diam-diam membebani tubuh Anda. Ini adalah sesuatu yang kebanyakan pria tidak pernah harapkan sampai mereka mulai merasakan beban berat di antara kedua kaki mereka yang tidak kunjung hilang. Mari kita bicara tentang apa yang terjadi ketika ada terlalu banyak hal baik dan bagaimana mengembalikan tubuh Anda ke keseimbangan. Risiko nomor 7, rasa bersalah atau malu. Dia berusia 72 tahun, Pak Yusuf, seorang pensiunan tokoh agama yang santun dan bijaksana. Ketika kami mulai berbicara tentang kesehatan seksualnya, matanya menunduk, suaranya menjadi lebih pelan. Dan kemudian dia mengatakan sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan. "Dokter Siti, saya masih melakukannya kadang-kadang. Dan setelahnya saya merasa seperti telah melakukan sesuatu yang salah. Saya bahkan tidak bisa melihat diri saya sendiri di cermin." Jenis rasa malu yang tenang itu mengalir lebih dalam daripada yang disadari kebanyakan pria. Ini tidak selalu tentang apa yang Anda lakukan. Ini tentang apa yang diajarkan kepada Anda untuk Anda percayai tentang hal itu. Bagi banyak pria dari generasi yang lebih tua, terutama mereka yang dibesarkan dalam rumah tangga yang sangat religius atau tradisional, masturbasi dibingkai bukan sebagai tindakan perawatan diri pribadi, tetapi sebagai sesuatu yang berdosa, lemah, atau menyimpang. Pesan-pesan itu tetap bersama Anda lama setelah Anda berhenti mendengarnya. Jadi bahkan sekarang, beberapa dekade kemudian, saya bertemu pria yang membawa rasa bersalah seperti bayangan. Mereka tidak membicarakannya dengan teman-teman. Mereka tidak pernah mengungkitnya dengan dokter mereka, dan mereka tidak pernah benar-benar mempertanyakan apakah rasa bersalah itu valid. Sebaliknya, itu membusuk.
Setiap kali mereka menyentuh diri mereka sendiri, mereka merasakan momen kenyamanan singkat diikuti oleh berjam-jam terkadang berhari-hari hukuman internal. Bukan karena itu menyakiti tubuh mereka, tetapi karena itu melukai citra diri mereka. Inilah yang ingin saya Anda dengar dengan jelas. Tidak ada yang memalukan tentang merawat tubuh Anda sendiri. Tidak ada yang tidak bermoral tentang menginginkan kesenangan, kenyamanan, atau koneksi. Terutama pada tahap kehidupan ini, di mana keintiman bisa lebih sulit ditemukan, tetapi tidak kurang dibutuhkan. Masturbasi bila dilakukan dengan hormat dan kesadaran, hanyalah salah satu cara merawat kesehatan fisik dan emosional Anda. Itu bukan cacat, itu bukan kegagalan, itu manusiawi. Tetapi jika Anda membawa rasa bersalah selama bertahun-tahun, bahkan secara diam-diam, itu dapat memiliki konsekuensi nyata. Rasa malu kronis dapat meningkatkan kortisol, mengganggu sistem saraf Anda, dan bahkan mengurangi kapasitas tubuh Anda untuk merasakan kenikmatan. Itu dapat mengikis kepercayaan diri Anda, mengaburkan hubungan Anda, dan membuat Anda merasa tidak layak atas hal-hal yang memang Anda lahir untuk alami sentuhan kegembiraan kedekatan. Jadi apa langkah pertama menuju penyembuhan? Bukan mengubah apa yang Anda lakukan. Ini mengubah apa yang Anda yakini tentang hal itu. Terkadang itu berarti berbicara dengan terapis, terutama yang terlatih dalam perawatan positif seks atau orang dewasa lanjut usia. Terkadang itu berarti menulis ulang naskah di kepala Anda sendiri. Mengganti penghakiman dengan welas asih, rasa bersalah dengan rasa syukur. Anda tidak rusak, Anda tidak kotor. Anda adalah seorang pria dengan kebutuhan, keinginan, dan sebuah cerita. Dan Anda memiliki hak untuk memegang semua itu tanpa rasa malu. Dan sementara rasa bersalah bisa membebani hati Anda, risiko berikutnya yang akan kita jelajahi adalah risiko yang membebani tubuh Anda lebih berat lagi. Secara harfiah, ini adalah sakit fisik yang menumpuk secara diam-diam dari waktu ke waktu. Dan banyak pria tidak mengenalinya sampai ketidaknyamanan itu menjadi terlalu sulit untuk diabaikan. Mari kita bicara tentang apa artinya ketika tubuh Anda mulai memberitahu Anda bahwa ia butuh istirahat. Risiko nomor 8, kongesti panggul pelvic congestion. Belum lama ini seorang pria di usia akhir 60-an, Pak Hendra, datang menemui saya dengan keluhan aneh. Dia berkata, "Dok, saya tidak tahu bagaimana menggambarkannya dengan tepat, tetapi ada rasa sakit tumpul dan berat di bawah sana. Tidak tajam, tidak tertahankan, hanya tekanan konstan. Rasanya ada yang tidak beres." Dia sudah memastikan tidak ada infeksi dan pemeriksaan prostatnya bersih. Tetapi ketika saya bertanya tentang kebiasaannya, khususnya seberapa sering dia ejakulasi, jawabannya memberi saya semua yang perlu saya ketahui. Setelah pensiun, katanya hari-harinya menjadi lebih sepi, lebih banyak waktu di rumah kurang terstruktur, dan untuk mengatasi kebosanan serta stres dia mendapati dirinya beralih ke masturbasi. Bukan sesekali, tapi 2 kadang 3 kali sehari. Itu membantu saya tidur, katanya. Itu memberi saya sesuatu untuk dilakukan, tetapi belakangan ini saya merasa tidak enak badan. Apa yang dia alami adalah sesuatu yang kita sebut kongesti panggul atau kemacetan panggul. Penumpukan darah dan tekanan di daerah panggul karena stimulasi yang sering dan berulang tanpa waktu pemulihan yang cukup. Ketika ejakulasi terjadi terlalu sering, terutama selama periode yang diperpanjang jaringan, dan pembuluh darah di dasar panggul bisa menjadi teriritasi dan meradang. Anda mungkin merasakan beban berat di testis Anda, sakit yang dalam di belakang tulang kemaluan, atau bahkan rasa sakit yang tidak dapat dijelaskan yang menetap. Ini bukan tentang moralitas, ini tentang keseimbangan. Tubuh Anda, terutama seiring bertambahnya usia, membutuhkan waktu pemulihan. Sistem yang mengatur aliran darah, pelepasan hormon, dan kontraksi otot lebih halus sekarang daripada saat Anda berusia 25 tahun. Itu tidak berarti Anda rapuh. Itu berarti Anda lebih bijaksana. Dan kebijaksanaan itu memberi Anda kesempatan untuk mendengarkan lebih dekat. Jika Anda mengalami beban panggul yang tumpul itu, atau bahkan rasa lelah atau ketegangan setelah masturbasi, yang sering itu adalah cara tubuh Anda meminta ruang, meminta ritme, meminta moderasi. Kebanyakan pria di atas 60 tahun melakukan yang terbaik dengan jeda beberapa hari di antara sesi. Bukan karena lebih banyak itu salah, tetapi karena pemulihan sama pentingnya dengan aktivitas. Dan ingat, lebih banyak tidak selalu lebih baik. Kenikmatan tidak meningkat dengan pengulangan. Faktanya ketika Anda memberi tubuh Anda waktu untuk mengatur ulang, sensasi sering kembali lebih kuat, lebih hidup, dan lebih memuaskan.
Anda tidak harus hidup dengan rasa sakit tumpul itu. Anda tidak harus memaksakan diri melalui ketidaknyamanan atau mengabaikan sinyal diam tubuh Anda. Terkadang hanya sedikit perubahan waktu membuat perbedaan besar dalam perasaan Anda secara fisik, emosional, dan seksual. Sekarang, sementara kongesti panggul adalah sinyal yang dikirim tubuh Anda dari bawah, risiko berikutnya yang akan kita jelajahi dimulai pada tingkat sel, dan itu paling penting jika Anda masih mempertimbangkan untuk menjadi seorang ayah. Karena ya bahkan di usia 60 kopoan atau 70 kopoan itu mungkin, tetapi Anda pasti ingin mendengar bagaimana kebiasaan berikutnya ini bisa secara diam-diam bekerja melawan peluang Anda. Risiko nomor 9, dampak potensial pada kualitas sperma. Dia berusia 61 tahun, Pak Rizky, yang baru menikah lagi dan penuh dengan kegembiraan yang tenang ketika dia masuk ke kantor saya. Istri saya dan saya sedang mencoba untuk memiliki bayi, katanya kepada saya. Dia lebih muda dan kami berharap, tetapi sudah 6 bulan sekarang dan belum ada hasil. Dia tidak panik. Belum, tapi saya bisa merasakan berat harapannya dan tekanan untuk memenuhinya. Setelah meninjau hasil lab dan gaya hidupnya, semuanya tampak cukup solid. Kadar hormon bagus, tidak ada tanda bahaya kesehatan utama. Tetapi ketika saya bertanya tentang kebiasaan ejakulasinya, dia berhenti sejenak. Cukup sering, katanya. Setiap hari, kadang lebih. Itu membantu saya rileks. Dan saya pikir semakin sering semakin baik, kan? Itu adalah keyakinan umum, tetapi dalam hal kesuburan tidak sesederhana itu. Lihat, sementara ejakulasi yang sering tidak berbahaya bagi kebanyakan pria itu dapat mengurangi kualitas air mani untuk sementara waktu, terutama konsentrasi sperma. Itu berarti bahwa meskipun tubuh Anda memproduksi sperma, tubuh mungkin tidak memberikan waktu yang cukup bagi setiap sampel untuk mengisi kembali ke tingkat optimal. Terutama bagi pria di usia 60 kopaan dan seterusnya, ketika produksi sperma alami sudah sedikit melambat, ini bisa menjadi masalah lebih dari yang disadari kebanyakan orang. Sekarang ini bukan untuk mengatakan bahwa ejakulasi setiap hari akan menghancurkan kesuburan Anda. Sama sekali tidak. Tetapi jika Anda dan pasangan secara aktif mencoba untuk hamil, waktu itu penting, kualitas itu penting, dan yang mengejutkan, moderasi sebenarnya dapat meningkatkan peluang Anda. Penelitian telah menunjukkan bahwa periode pantang selama 2 hingga 5 hari sebelum mencoba pembuahan cenderung menghasilkan konsentrasi dan motilitas sperma tertinggi. Ini tentang memberi tubuh Anda waktu untuk memulihkan sumber dayanya dan memberikan yang terbaik yang bisa diberikannya. Disinilah kesadaran menjadi kekuatan. Banyak pria lanjut usia masih sepenuhnya mampu menjadi ayah bagi anak-anak dan banyak yang melakukannya. Tetapi itu membutuhkan pemahaman tentang bagaimana tubuh berfungsi sekarang, bukan bagaimana fungsinya pada usia 25 tahun. Kesuburan bukan hanya tentang keinginan. Ini tentang biologi waktu dan bersikap intensional dengan kebiasaan Anda. Jadi jika menciptakan kehidupan masih ada di hati Anda atau bahkan hanya kemungkinan yang ingin Anda pertahankan, maka pertimbangkan untuk menyesuaikan rutinitas Anda. Anda tidak perlu berpantang selamanya. Berikan saja tubuh Anda waktu untuk bersiap membangun kembali dan memberikan apa yang dibutuhkan saat momennya tepat. Dan ingat, kemampuan Anda untuk menciptakan kehidupan bukan hanya fisik, itu emosional. Itu energik. Itu adalah simbol vitalitas yang masih hidup di dalam diri Anda. Sekarang, sementara risiko ini hanya berlaku untuk tujuan tertentu, yaitu menjadi ayah, risiko terakhir adalah risiko yang memengaruhi hampir setiap pria, baik Anda mencoba untuk hamil atau tidak. Ini tidak muncul di tubuh Anda segera. Ini dimulai di otak Anda. Dan jika Anda tidak berhati-hati, itu dapat mengubah cara Anda melihat wanita diri Anda sendiri dan arti sebenarnya dari keintiman. Mari kita bicarakan. Risiko nomor 10, terputus dari realitas, disconnection from reality. Saya pernah berbicara dengan seorang pria berusia awal 70 kopoan, Pak Gunawan, yang berbagi sesuatu dengan kejujuran yang luar biasa. Bukan karena saya tidak menginginkan keintiman dengan pasangan, katanya. Hanya saja kehidupan nyata tidak lagi menggairahkan saya. Saya tidak tahu kapan itu terjadi, saya hanya berhenti merasa bersemangat oleh koneksi yang sebenarnya. Momen itu melekat pada saya karena apa yang dia gambarkan bukanlah disfungsi ereksi. Itu bukan testosteron rendah, itu adalah sesuatu yang lebih halus dan dalam banyak hal lebih merusak. Dia tanpa sadar telah melatih otaknya untuk merespons hanya pada fantasi, pada intensitas yang dikurasi dari pornografi, dan seiring waktu sentuhan kehidupan nyata, aroma suara emosi, itu semua tidak bisa bersaing.
Anda lihat otak manusia, terutama otak pria, sangat responsif terhadap kebaruan dan stimulasi. Ketika terpapar berulang kali pada konten yang sangat menggairahkan dan sangat tidak realistis, otak mulai menyesuaikan sistem imbalannya. Otak menambahkan yang ekstrem, yang dramatis, yang mustahil, dan perlahan-lahan berhenti merespons koneksi manusia sejati yang temponya alami dan lembut. Bagi pria di atas 60 tahun, risiko ini sangat nyata karena saat kehidupan melambat dan kesepian mulai terasa, godaan untuk melarikan diri ke dunia digital dapat tumbuh lebih kuat. Tidak ada penghakiman dalam hal itu, hanya pemahaman. Layar tidak menolak Anda, layar tidak menuntut kerentanan, mereka memberi Anda dosis stimulasi yang dapat diprediksi. Tetapi apa yang sering mereka ambil tanpa Anda sadari adalah sensitivitas Anda, kehadiran Anda, dan kemampuan Anda untuk sangat tersentuh oleh sesuatu yang nyata. Apa yang dimulai sebagai alat bantu visual sederhana dapat berevolusi menjadi ketergantungan yang membuat sulit untuk terhubung tidak hanya secara seksual, tetapi secara emosional. Anda mungkin mendapati diri Anda bosan di saat-saat kehidupan nyata yang dulunya membawa kegembiraan. Anda mungkin mulai membandingkan pasangan bahkan secara tidak sadar dengan gambar yang tidak pernah nyata sejak awal. Tetapi inilah kabar baiknya. Jenis pemutusan hubungan ini dapat dibalik. Otak Anda plastis, yang berarti bisa berubah. Anda bisa melatihnya kembali. Mulailah dengan beristirahat dari konten buatan. Ganti dengan memori, dengan imajinasi, dengan kontak manusia nyata bila memungkinkan. Baca, renungkan. Biarkan hasrat membangun tanpa perlu dipuaskan secara instan. Beri diri Anda kesempatan untuk menemukan kembali lapisan keintiman yang lebih lambat dan lebih dalam. Anda tidak harus hidup terperangkap di balik layar. Anda tidak terlalu tua untuk merasakan sesuatu yang nyata lagi. Terkadang gairah terkaya datang bukan dari apa yang Anda lihat, tetapi dari apa yang Anda ingat, apa yang Anda rasakan, apa yang Anda harap alami. Sekali lagi. Dan sekarang setelah kita menjelajahi 10 risiko tersembunyi ini, fisik, emosional, hormonal, neurologis, ada satu bagian terakhir yang perlu kita bicarakan. Karena mengetahui risiko hanyalah separuh cerita. Bagaimana jika ada cara alami dan sederhana, hanya 7 detik sehari untuk benar-benar membalikkan banyak kerusakan, memulihkan aliran darah, dan menyalakan kembali vitalitas yang Anda pikir telah hilang? Itulah tepatnya yang ingin saya tunjukkan selanjutnya. Kesimpulan, jadi sekarang Anda tahu masturbasi setelah 60 tahun bukanlah baik atau buruk. Itu bukan hitam atau putih, itu adalah alat. Dan seperti alat apapun, cara Anda menggunakannya menentukan apakah itu memperkuat Anda atau perlahan-lahan melemahkan Anda. Kita telah berbicara tentang 10 risiko nyata. Dari isolasi sosial dan desensitisasi hingga kerusakan saraf rasa bersalah, kongesti panggul, bahkan pemutusan hubungan dari kenyataan. Ini tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti Anda. Ini dimaksudkan untuk membangunkan Anda, memberi Anda kesadaran dan izin untuk merawat diri sendiri dengan lebih baik. Karena tahap kehidupan ini bukan tentang menyerah pada banyak hal. Ini tentang melakukannya dengan cara yang berbeda, dengan niat yang lebih besar, perawatan yang lebih hati-hati, dan kebijaksanaan yang lebih dalam. Tubuh Anda masih merespons, hasrat Anda masih penting, dan dengan beberapa perubahan kecil, kebiasaan pribadi Anda bisa menjadi sumber kekuatan, bukan rasa malu. Jika percakapan ini menyentuh Anda, maka tetaplah bersama saya, karena apa yang akan saya bagikan selanjutnya bisa menjadi kunci untuk menyalakan kembali semua yang Anda pikir telah hilang. Sebuah metode alami sederhana yang telah saya berikan kepada ratusan pria. Salah satu yang mungkin saja mengubah cara Anda merasa besok pagi. Mari kita bahas di saluran hidup bahagia di masa tua.